Kita mundur jauh ke belakang, ke Athena, tahun 399 sebelum Masehi. Di sebuah sel penjara, filsuf terbesar di kota itu, Socrates, sedang menghadapi hukuman mati. Tapi, anehnya, bukannya berduka, dia malah menghabiskan saat-saat terakhirnya untuk memberikan sebuah pelajaran. Pelajaran yang akan terus dibicarakan ribuan tahun kemudian. Yuk, kita selami pelajaran terakhir dari sang filsuf agung ini. Nah, ini kalimat yang keluar dari Socrates sendiri. Cukup mengejutkan ya. Gimana bisa seorang pencinta kebijaksanaan malah mengejar kematian? Ini adalah sebuah paradoks yang bikin teman-temannya bingung. Dan ini jadi inti dari seluruh argumen terakhirnya. Coba deh bayangin suasananya. Socrates ada di dalam sel. Rantainya baru aja dilepas. Di sekelilingnya sahabat-sahabat setianya ngumpul. Udara di sana rasanya berat, penuh sama kesedihan. Mereka semua tahu, ini adalah hari terakhir mereka bisa bareng sama guru mereka. Tapi yang paling aneh dari semua ini adalah kontrasnya. Teman-temannya, kayak Crito, Simias, dan Sebes, semuanya nangis, berduka. Terus Socrates gimana? Dia justru tenang banget, berwibawa, dan kelihatan gak ada takut-takutnya sama sekali. Seolah-olah dia siap buat diskusi filsafat, bahkan di detik-detik terakhir hidupnya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Pertanyaan yang ada di kepala semua orang di ruangan itu, dan mungkin di kepala kita juga sekarang. Kenapa orang yang dianggap paling bijaksana ini kok nggak takut sama hal yang paling ditakuti manusia? Jawabannya bakal mengubah cara kita melihat hidup, mati, dan filsafat itu sendiri. Oke, jadi Socrates mulai ngejelasin. Dan penjelasannya ini dimulai dengan sebuah argumen yang, wah, radikal banget. Menurut dia, teman-temannya itu salah paham tentang tujuan sejati dari hidup seorang filsuf. Karena bagi Socrates, seluruh hidup seorang filsuf itu, ya persiapan untuk momen ini. Biar kita bisa ngikutin argumennya, kita harus paham dulu definisi kematian menurut dia. Buat Socrates, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Bukan, kematian itu cuma proses pemisahan antara dua hal, jiwa dan raga. Raganya memang hancur, tapi jiwa akan lanjut jalan sendiri. Nah, ini dia inti argumennya. Jadi gini, kalau tujuan hidup seorang filsuf itu mencari kebenaran dan kebijaksanaan sejati, maka raga atau tubuh ini ibaratnya penjara. Kenapa? Karena tubuh kita ini terus-terusan ganggu, butuh makan, bisa sakit, punya nafsu, punya rasa takut. Bahkan indera kita, kayak penglihatan dan pendengaran, itu nggak bisa dipercaya sepenuhnya. Pengetahuan sejati itu cuma bisa dicapai oleh jiwa lewat pemikiran murni. Makanya, seorang pencinta kebijaksanaan sejati bakal melihat kematian bukan sebagai tragedi, tapi justru sebagai pembebasan, puncak dari pencarian seumur hidupnya. Buat nguatin argumennya lagi, Socrates ngegambarin adanya konflik abadi antara jiwa dan raga. Keduanya ini punya sifat yang benar-benar bertolak belakang. Bedanya kelihatan jelas banget kan? Raga itu bagian dari dunia fisik yang bisa kita lihat. Sifatnya sementara, selalu berubah, dan bakal musnah. Sementara jiwa, menurut Socrates, itu berasal dari alam yang nggak kelihatan. Sifatnya abadi, nggak berubah, dan bahkan ilahi. Gampangnya, jiwa itu sang tuan, dan raga itu pelayannya. Eits, tapi jangan salah. Teman-teman Socrates ini bukan pendengar yang cuma manggut-manggut aja. Mereka ini juga pemikir hebat. Dan mereka punya dua sanggahan cerdas yang bisa dibilang hampir meruntuhkan seluruh argumen Socrates soal keabadian jiwa. Sanggahan pertama datang dari Simias. Dia ngasih sebuah tantangan yang cerdas banget, pakai analogi yang indah, tapi sekaligus kuat buat mempertanyakan apa itu jiwa sebenarnya. Simias bilang gini, gimana kalau jiwa itu cuma kayak harmoni yang dihasilkan sama tubuh kita, yang diibaratkan kayak alat musik lira. Harmoni itu memang nggak kelihatan, indah, ilahi, tapi dia sepenuhnya bergantung sama alat musiknya. Kalau liranya dihancurin, ya harmoninya juga langsung hilang kan? Jadi kalau tubuh kita mati, apa jangan-jangan jiwa kita, sang harmoni, juga langsung lenyap? Oke, argumen Simias tadi berat banget, tapi belum selesai. Habis itu giliran Cebes yang ngasih sanggahan. Argumennya lebih halus, tapi nggak kalah tajam. Cebes setuju. Oke, mungkin jiwa emang lebih awet dari satu raga. Tapi dia bikin analogi lain. Jiwa itu kayak penenun, dan raga itu kayak mantel yang dia buat. Si penenun ini mungkin bisa bikin dan memperjiwai puluhan mantel buatannya. Tapi pada akhirnya, penenun itu sendiri juga akan mati. Nah, gimana kalau jiwa kita setelah ganti-ganti raga berkali-kali
akhirnya aus juga dan musnah. Dikasih 2 sanggahan sekuat itu, apa Sokrates panik? Enggak sama sekali. Dengan tenang dan sangat runut, dia mulai mematahkan kedua argumen tadi satu persatu. Buat jawab Simias, Sokrates nunjukin kalau analogi harmoni itu salah total. Pertama, jiwa itu seringkali memimpin dan bahkan melawan keinginan tubuh, misalnya nahan lapar atau haus. Harmoni nggak akan pernah bisa melawan alat musiknya. Kedua, menurut keyakinan Sokrates, jiwa itu sudah ada sebelum tubuh ada, konsep yang mustahil buat harmoni. Jiwa juga bisa melawan hasrat raga, sementara harmoni ya cuma ngikutin instrumennya. Dan terakhir, semua jiwa itu ya jiwa, setara. Sementara harmoni kan bisa ada yang lebih bagus atau kurang bagus. Intinya, jiwa itu adalah sang penguasa, bukan sekedar hasil dari raga. Nah, setelah semua keraguan itu dijawab, Sokrates kembali ke inti pembicaraannya. Apa sih arti semua ini buat kehidupan kita? Dia nunjukin kalau cara seseorang menghadapi kematian itu adalah cerminan langsung dari cara dia menjalani hidupnya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Bagi Sokrates, kalau seseorang takut mati, itu tandanya dia terlalu terikat sama raganya, sama kesenangan, harta, dan kehormatan duniawi. Sebaliknya, ketenangan dalam menghadapi kematian adalah bukti kalau orang itu sudah mendedikasikan hidupnya buat membebaskan jiwa dan mengejar kebijaksanaan. Pada akhirnya, pelajaran terakhir Sokrates ini bukan soal dunia lain, tapi justru sangat relevan buat dunia ini. Dia seolah-olah menantang kita semua untuk bertanya pada diri sendiri, apa sih yang sebenarnya kita kejar dalam hidup? Apakah kita hidup untuk raga atau untuk jiwa? Sebuah pertanyaan yang terus menggema bahkan ribuan tahun setelah Sokrates tiada.